Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Kupang, Oktovianus Tahik mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kupang dalam pengelolaan keuangan, terutama soal pendapatan asli daerah. Ditemui di ruang kerjanya, Rabu tanggal 18 September tahun 2024 siang, Oktovianus Tahik mengungkapkan, salah satu sumber utama pendapatan pemerintah Kabupaten Kupang adalah material mineral non-logam, khususnya galian C, yang digunakan untuk berbagai proyek di wilayah sekitarnya, seperti Kota Kupang, Provinsi NTT, hingga Saburai Jua dan Rotendao. Menurut Okto Tahik, meskipun galian C menjadi sumber pendapatan terbesar bagi Kabupaten Kupang, namun regulasi pemungutan pajak daerah dalam proses pengadaan barang dan jasa masih belum sepenuhnya mendukung. Pengelolaan keuangan daerah yang salah satu pos untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah yang saya mau jelaskan sedikit tentang yang namanya fiskal daerah atau pendapatan daerah. Kami pemerintah daerah yang sudah dengan otonomi daerah membantu kami sehingga fiskal daerah ini bisa besar. Apalagi Kabupaten Kupang, sumber pendapatan yang paling besar adalah galian C. Nah, kalau ini diperhatikan oleh pemerintah pusat untuk membantu kami di dalam aturan LKPP, sehingga bisa sejalan dengan syarat-syarat umum kontrak yang sudah ditentukan dalam peraturan proses pengadaan barang dan jasa. Nah, selama itu tidak ada, sehingga pemerintah daerah ini sebenarnya sumbernya besar, tetapi banyak hutang dan pihak-pihak ketiga yang kerja proyek APBN saja tidak pernah store, bahkan tunggakannya sampai ratusan miliar. Di mana, dalam kontrak pengadaan, pajak pertambahan nilai atau disingkat PPN telah dicantumkan, namun pajak daerah tidak diakomodir, sehingga sulit dilakukan pemotongan pajak daerah oleh bendahara negara. Pihaknya berharap, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Keuangan segera mengeluarkan instruksi yang mewajibkan penyedia barang dan jasa mencantumkan pajak daerah dalam proses pengadaan. Pentingnya perhatian pemerintah pusat terkait hal ini, mengingat Kabupaten Kupang memiliki potensi pendapatan yang besar dari galian C. Tidak hanya itu, tunggakan pajak dari pihak ketiga yang mengerjakan proyek-proyek APBN di Kabupaten Kupang jumlahnya mencapai lebih dari 100 miliar rupiah, yang apabila disetor maka dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah. Pihaknya berharap, DPR RI yang mewakili Provinsi NTT, dapat menyuarakan permasalahan ini di pusat, agar ada aturan yang jelas dari LKPP dan kementerian terkait. Dengan begitu, fiskal daerah bisa lebih kuat dan mandiri. Sebenarnya, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah pusat harus memberikan perhatian lebih terhadap regulasi yang dapat memperkuat keuangan daerah, sehingga Kabupaten Kupang dapat lebih mandiri dan mampu menjalankan program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Diksen, mikannews.com melaporkan.